Oke, aku langsung aja mulai karena udah 1200 aja nih yang nonton. Dan aku akan start. Yang pertama always dari IHSG. Dan IHSG malam ini sore tadi ditutup cakep banget. Ditutupnya cakep banget guys. Kalian tahu nggak IHSG hari ini breakout nih. Congrats ya para pejuang cuan, para mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Pengabdi cuan, di sini semuanya pengabdi cuan, bukan pengabdi setan. Ya, para pengabdi cuan, IHSG-mu naik ya, breakout dari level 7200. Dia bakalan nguji next resistance di 7290 atau aku buletin aja lah, cincang ya, dikit-dikit ya, 7300. 7300 tuh di sini. What to expect guys? Dengan IHSG yang breakout hari ini ya, di angka 7300 tuh sangat mudah tersentuh. Itu benar-benar kayak di depan mata banget lah gitu ya. Nah, cuman teman-teman kita mesti ngelihat secara monthly chart juga. Jadi selalu bisa berpikir secara lebih kritis dan juga forward looking. Artinya forward looking tuh gimana? Jangan sampai nanti udah kejadian baru kita ngadepin gitu. Jadi mesti antisipasi dulu, sedia payung sebelum hujan, oke? Jadi sekarang kita lihat di sini IHSG-nya gimana. Secara monthly chart IHSG-nya, teman-teman perhatikan di sini. Kita belajar analisis candle secara simple aja lah ya, nggak usah sampai kasih nama yang gimana-gimana bikin pusing teman-teman. Ini simpelnya IHSG kan di bulan Juli kemarin itu body kecil ekor panjang ya kan, ditanda reversal. Bener dong, terjadi reversal di Agustus naik. September ya, September ini sebenarnya 50-50 antara dia ditutup merah atau hijau. Karena masih akan ada upside. Dia akan zigzag sampai ke level 7300. Bahkan bisa sampai ke 7350. September itu bisa ke 73 bahkan sampai ke 7350. Ya, jadi 50-50. Cuman dia naiknya tuh udah mulai terbatas. Kalau di Agustus kemarin kenaikannya lumayan signifikan untuk saham blue chip, di September ini kita udah mulai waspada atau hati-hati. Upside untuk saham blue chip udah nggak banyak. Dan di Oktober ada kemungkinan akan terjadi koreksi. Koreksi atau turun tuh bisa di September, bisa di Oktober. Dan kalaupun terjadi di September atau Oktober itu sifatnya sangat wajar sekali. Karena IHSG udah naik ketinggian, ya udah naik ketinggian. Kenapa demikian? Karena perlu ada koreksi untuk window dressing di akhir tahun. Kalau September, Oktober naik terus, di akhir tahun justru malah Desember nggak akan naik banyak. Dan biasanya untuk fund manager reksadana ya perlu apa ya namanya, mengemas kado itu dengan bagus di akhir tahun ya. Di akhir tahun perlu adanya window dressing. Jadi kalau window dressing di akhir tahun biar naiknya signifikan gimana? Ya caranya ya setidaknya di Oktober mesti ada koreksi dulu. Gimana caranya Oktober ada koreksi? Ya mungkin mereka akan profit taking beberapa saham. Kalau big money profit taking beberapa saham pastinya akan turun ya. Jadi September IHSG bisa ke 73 sampai 7350, tapi upside-nya udah nggak begitu banyak dan bisa ada koreksi untuk saham-saham blue chip-nya atau saham-saham besarnya. Sedangkan untuk saham-saham kecilnya gimana? Untuk 5-6 sektor yang sering aku sebut itu masih murah dan masih murah. Masih murah dan masih murah gitu. Artinya apa? Artinya masih ada kesempatan buat teman-teman masuk gitu. Nah, hari ini tadi yang rame itu komoditi dan juga banking ya. BRI meroket, terus kemudian ada komoditi batubara pada breakout, terus kemudian Harum juga pada breakout. Nah, padahal beberapa hari kemarin itu aku sempat bilang bahwa sektor komoditi batubara itu udah mulai agak-agak ketinggian secara monthly chart-nya. Ya, jadi udah mulai agak ketinggian secara monthly chart-nya. Tapi ini breakout lagi. What we need to do untuk sektor batubara. Terus metals juga. Metal sih ya kalau kita bahas beberapa hari kemarin memang masih di area-area support, memang masih di area-area bawah. Jadi nggak istilah kata tuh nggak mengkhawatirkan quote on quote ya. Jadi nggak aneh kalau misalkan kita beli atau kita buy on weakness untuk saham-saham metals itu. Tapi batubara gimana dong? Breakout nih gitu. Terus kemudian tunggu ya teman-teman ya, pertanyaannya banyak banget nih.
sabar ya, aku akan bahas satu-satu, tapi sorry, aku di awal seperti biasa, aku nggak akan fokus ke pertanyaan dulu. Aku akan fokus dengan apa yang ada di kepala aku dulu. Jadi sorry, pertanyaannya aku belum bahas gitu. Ya, balik lagi tadi, sektor batubara, aku bilang secara monthly udah ketinggian, tapi breakout. What we need to do, nanti aku akan jawab. Yang kedua, metals memang masih di area support, jadi ya nggak heran kalau kita beli gitu, kalau kita buy on support atau buy di pantulannya. Terus kemudian bagaimana dengan saham-saham perbankan yang udah mulai agak tinggi tapi kayaknya masih bisa naik lagi? Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama batu bara, metals, perbankan, dan berikutnya adalah 5-6 sektor yang sering aku sebut gitu. Oke, sekarang kita mulai dulu dari saham yang mengerek IHSG hari ini. Pastinya saham-saham berkapitalisasi besar, dan yang pertama aku mau bahas adalah BBRI. Thank you Kentio udah ngingetin disclaimer. Yang aku bahas ini semuanya adalah review dan sifatnya edukasi teman-teman. Jadi bukan sebagai perintah beli dan jual, dan di Mtrade kita ada rekomendasi saham, itu sifatnya sebagai referensi aja, dan kamu nggak harus beli semuanya, oke ya? Mungkin komennya di off dulu kali ya Ci, nggak apa-apa sih, aku nggak perlu offin komen, aku bisa fokus kok, asalkan kalian ngerti aja kalau misalkan aku belum bisa jawab pertanyaan kalian, jadi harap maklum. Oke ya, aku akan mulai review dari BRI. Oke. Aku mau reviewnya dari sini dulu nih. Siapa nih yang galau sama BRI beberapa pekan yang lalu? BRI kok turun, BRI kok turun, BRI kok turun. Sekalinya dia kena MA50, dia ngegas nggak ada remnya. Saya sempat bilang beberapa hari yang lalu bahwa BCA itu udah agak ketinggian. Kenapa? Secara teknikal, dia tuh udah mendekati all time high-nya dan hari ini kena. Jadi kayaknya udah nggak sehat deh, bukan nggak sehat ya. Agak kurang kondusif lah kalau misalkan kalian belinya di posisi atas-atas banget kayak gini. Sedangkan kalau BRI itu beda guys. BRI itu aku bahas beberapa hari kemarin bahwa dia tuh turun-turun justru kesempatan buat masuk, terutama yang mau investing. Di sini selalu saya ngomongnya investing. Kalau trading ya naiknya nggak seberapa di sini. BRI ya naik beberapa hari. Kita kasih info lain, aku ukur di sini naiknya sekitaran 7,93% doang selama 4-5 hari perdagangan. Kalau dibandingin sama saham-saham second liner, third liner, jauh gitu. Cuman bedanya sama BCA gimana? BCA itu naik terus gak ada remnya, ngegas terus gak ada remnya. Emang ini nggak heran kalau banyak orang bilang, maaf ya, bang capek antri gitu ya. Selain capek antri di ATM-nya ya, BCA ini juga capek kita ngantri nunggu dia turunnya gitu. Makanya kalau ada koreksi di BCA kalian beli, jangan dijual-jual. Buat kalian yang nanya BCA kapan profit taking buat swing trading, ini udah waktunya profit taking. Tapi kalau kamu nanya aku nggak bakal jual karena susah dapat barang murah. Nah, karena di BCA susah dapat barang murah, maka pilihannya pada saham lain yang juga sehat secara fundamental dan pertumbuhannya BRI ini sangat bagus. Ya, pada tahun 2022 ini dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Nah, BRI what to expect kalau misalkan dia turun sampai ke 44 atau 4420, teman-teman manfaatin kesempatan itu buat beli. Jadi sekitaran 44 sampai 4420 manfaatin kesempatan itu buat beli karena BRI cepat atau lambat dia akan bisa menuju ke 5.000, 4.940 dia bakalan nyusul BCA. Ya, jadi kalau misalkan Anda koreksi sampai ke 4.400 atau sekitar itu, kalau dikasih di 4.260 kayak kemarin, hajar aja guys gitu. Wah, nggak pakai disclaimer nih. Aku pakai disclaimer untuk jangka pendek. Jangka pendeknya dia bisa koreksi, bisa turun. Tapi untuk jangka menengah panjang, saya yakin bahwa BRI ini akan menyusul BCA ya, karena investor besar, investor institusi, mereka pasti akan melihat perusahaan yang fundamentalnya bagus dulu gitu. Dan BCA nomor 1, BRI nomor 2. Gimana dong dengan BMRI dan BBNI? Dua ini bagus juga. Dan secara teknikal, BMRI ini udah kayak BCA. Ya, jadi udah kayak BCA, udah sampai ke puncaknya di level 9.000-an. Jadi teman-teman, kayaknya lebih bagus sih di BRI. Bukan lebih bagus ya, lebih oke timingnya saat ini di BRI daripada BCA dan Bank Mandiri. BNI gimana? Masih oke juga, masih bisa. Jadi daripada BCA dan Bank Mandiri yang udah kemahalan buat kamu-kamu yang kelebihan duit ya, daripada disumbangin di saham-saham third liner, saham yang arah-arah ARB arah ARB lagi. Lebih baik teman-teman
alokasikan uangmu untuk masuk ke BRI atau BNI. Nah, BNI ini cukup menarik juga. BNI ini dia kalau misalkan teman-teman ada koreksi sampai 8.500, itu kesempatan yang bagus. Dan cepat atau lambat dia akan bisa menuju sampai 9.600 bahkan 10.000. Pakai disclaimer nggak? Ya, yang namanya pasar saham selalu ada zigzag ya. Tapi saya yakin untuk BRI dan BNI dalam jangka menengah panjang tuh kasih waktu deh 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Pasti dia bisa sampai ke level 9.800, 9.900. Ya kalau nggak nyampe di situ ya saya jangan dimarahi, karena mungkin akan lebih dikit. Tapi perkiraan saya sih nggak akan lama untuk 2 saham itu gitu ya. Jadi kalau ada koreksi, manfaatkan untuk masuk 2 saham ini. Nah itu aja tuh saham-saham yang di big cap perbankan yang aku bahas duluan. Terus market value hari ini sekitaran 14,9 triliun rupiah, which is bagus. Artinya apa? Marketnya rame. Dan hari ini asing itu ada net buy sekitar 1,39 triliun rupiah, cukup besar net buy-nya, yaitu saham BRI 507,2 miliar, kemudian BCA 180. Ada banyak yang aku mau bahas hari ini kok. Adaro, ITMG, UNTR, Indi, PTBA, Bumi, dan juga Toba. Oke, sekarang kita lihat dari Adaro dulu guys. Adaro seperti yang aku bilang beberapa hari kemarin, dia itu udah break all time high-nya. Break all time high banget. Dan teman-teman kalau diperhatikan chart kayak gini, ini tuh garis kemiringan tren ya. Buat kalian yang ngikutin workshop super trader, kalian akan tahu bahwa ini tuh udah naiknya lumayan tinggi, ya. Jadi garis kemiringan trennya tuh nih, kalau teman-teman hitung miringnya trend angle, aku akan hitung trend angle-nya dia di 49 derajat. Terus ini aku hitung dari sini, low-nya dari sini sekitar 72 derajat. Garis kemiringannya tuh 60 sampai 70-an derajat gitu. Jadi ini udah mulai cepat. Artinya apa? Tren naiknya lebih cepat tuh di atas 45 derajat. Dia kan naiknya cepat dan jatuhnya juga cepat. Artinya volatilitasnya jadi tinggi. What we need to do untuk Adaro, buat kamu-kamu yang punya modal bawah tuh di angka berapa sih? Mtrade punya untuk jangka menengah itu di angka maksimal 3340. 3340 tuh sekitaran ini di sini. Ini 3340. Ya, jadi yang kita ngikut Mtrade ya, 3340 itu masih boleh hold. Karena kalau 3340 berarti sekarang posisi cuannya sekitar, let me check, Adaro 20 sampai 23%. 20 sampai 23%. Sekarang udah cuan 20 sampai 23%. Jadi masih boleh hold. Tapi buat kamu-kamu yang baru punya modal 3650, 3640-an di sini, sebaiknya mulai siap-siap profit taking kalau misalkan nanti ada pantulan dalam jangka pendek. Kena bearish reversal dalam jangka pendek ya. Terus aku coba gambar satu resisten yang baru untuk Adaro pakai channeling line ya, karena dia udah break all time high. Aku pakein channeling line. Ganti wifi, sabar, ganti wifi dulu. Oke, baru Adaro, yang lain belum.
Udah lancar belum koneksinya? Aku udah ganti wifi, masa masih nge-lag? Udah lancar belum? Oke. Udah. Oke, akhirnya ada yang bilang udah. Diulang, Adaro diulang. Sampai mana tadi aku ngomong terakhir? Ulang ya. Siap, bos. Diulang. Thank you, Syam. Sampai mana tadi aku ngomong Adaro? Masa ya aku harus ulang semuanya? Oke lah, aku ulang ya. Intinya tuh Adaro aku singkat aja. Dia garis kemiringan trennya tuh udah lebih dari 45 derajat ya, udah lebih dari 45 derajat. Jadi tren naiknya tuh jadi lebih cepat sekarang, cepat naik, cepat turunnya. Dan karena dia break all time high, sekarang kita bisa narik resistennya tuh antara dari target pattern atau dari channeling line gitu ya. Jadi sekarang resistennya sekitaran level 4.300-an, dan the sky is the only limit buat saham-saham yang memang break all time high kayak gini. Cuman kita mesti lihat monthly chartnya juga, monthly chart Adaro. Kita lihat ya monthly chart Adaro ya. 3 bulan udah naik berturut-turut. 3 bulan udah naik berturut-turut dari bottom 2660 sampai level tertinggi naiknya udah 52%. September masih bisa naik dikit sampai sekitaran 43-an, 4350. Habis itu rawan koreksi. Be very careful. M-Trade sih tinggal nge-hold aja gitu. Oke. Pak Budi ada mention grup MNC, enaknya bahas nggak ya? Nanti kalau aku bahas aku dimarahin lagi sama teman-teman. Katanya nggak boleh nih bahas Pak Budi terus gitu, karena dia bawain sate waktu aku ke Bali dulu. Oke, sekarang aku bahas ITMG teman-teman ya. Tadi udah bahas Adaro tinggal hold aja. Kalau masuk baru agak ketinggian guys ya. Jadi sekarang kita bahas ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Gimana nih ITMG? Oke, ITMG baru aja break dari pattern. Sebenarnya kalau saucer tuh di bawah, di atas tuh harusnya cup and handle, tapi ini gak ada handle-nya. Jadi ini cukup bagus. Kalau misalkan tadi kamu ada masuk untuk jangka pendek, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu nggak masuk untuk jangka pendek, ya udah nggak apa-apa. Ada pilihan saham yang lainnya, gitu. Oke, thank you. Ada pilihan saham yang lainnya ya. Jadi resistennya ini udah deket banget juga dengan resisten dari 4370-an ini. Oke, terus anyway, hold aja teman-teman. Kalau aku sih udah nggak nyaman untuk masuk di ketinggian banget. Dia udah mencapai level tertingginya sejak, kalau kemarin aku bilang 2013, sekarang udah mencapai level tertinggi di 2012 gitu. Dan untuk ITMG sendiri, dia dari bulan Juli kemarin sampai sekarang ini udah naik sekitaran sama kayak Adaro 48%, sekitaran 48%-an, 48 sampai 50% gitu. Oke, terus anyway, yang mau trading jangka pendek, kalau tadi ada beli boleh sekitar 4875 sampai 50.000. Siap-siap rawan profit taking ya, dicatat kira-kira angka itu. M-Trade udah nggak masuk baru lagi, kita tinggal nge-hold aja. Kita tinggal nge-hold untuk jangka menengah untuk ITMG-nya. Jadi udah masuk yang dulu. Jadi aku mau ngejawab pertanyaan buat teman-teman yang galau trading jangka pendek, cuannya dikit-dikit gitu ya. Kamu masuk yang jangka menengah aja. Ambil yang jangka menengah aja gitu. Nah, ini aku mau lihat ITMG. ITMG di M-Trade cuannya belum banyak, sekitar 8-9%. Jadi nanti kalau ada balikan arah kayaknya kita bakal cepat jualan juga. Kenapa? Karena bantalan cuannya
Nanti aku akan bahas ASI juga, kenapa Mtrade jual ASI jangka menengahnya. Oke, ada yang minta dibahas Doit tadi, siapa nih? AGRS LMA. AGRS LMA, iya. Kan kalian seneng kalau disebut namanya ya. Jadi bukan cuman Pak Budi gitu loh. Gak perlu sogok aku sate. Oke. Wow, Pak Budi juga bahas Doit, berarti nggak jadi dibahas dong. Aku lanjut ke UNTR. UNTR bos, UNTR. United Tractor. Mtrade ada jangka menengah dan kita juga tadi kalau nggak salah tuh ada masuk jangka pendek buat United Tractor. Nggak deh. Sebentar. Oke. Ini di Mtrade tadi baru dikasih petunjuk untuk jangka menengah, tapi kita akan munculin satu lagi petunjuk untuk jangka pendek buat teman-teman yang tadi udah beli, bisa tahu kalau misalkan mau jual jangka pendek di angka berapa. Kemungkinan sekitaran level 40 ribuan, 38.000 sampai 40.000 di sini ya. Ini area resisten, tapi kita akan lihat sikon kalau sebelum 38 candlenya jelek ya kita jual gitu. Oke. Nah, itu UNTR, simple aja guys. UNTR-nya cakep banget loh, dia ngebentuk pattern cup with handle dengan target atau objektif dari cup with handle pattern-nya tuh di 41.300 gitu. Ryan Lau, Doit nggak jadi, sabar ya, masih banyak antriannya. Ada Indi, PTBA atau baru Doit ya. Oke, jadi UNTR tadi Mtrade ada masuk, itu baru dikasih petunjuk jualan jangka menengahnya. Kita akan kasih untuk petunjuk jangka pendek juga. Jadi yang tadi udah masuk bisa ngikutin, terserah mau jangka pendek atau jangka menengah. Kalau batubara yang baru masuk hari ini, better ikutin yang jangka pendek. Kalau kita ada beli yang jangka pendek, tapi ada ITMG kita udah nggak beli baru, kita ada tinggal nge-hold aja jangka menengah. UNTR yang kita ada beli baru. Terus Indi, kita mau ke Indi. Gimana nih? Suwandi NS nanya grup Bakri, banyak banget yang diminta. Sabar deh ya. Oke, sekarang kita lihat Indika Energi, gimana kabarnya? Dia udah mau deket dengan resisten 3130-nya. Jadi ya perkiraan sih bisa breakout sih. Ini kayaknya bisa breakout. Cuman ya kita lihat sikon aja lah nanti ya, karena semua sektor batubara udah agak ketinggian. Jadi ya kita nggak mau target. Kalau ada tanda reversal kita akan jualan. Untuk Indika Energi, kita ada masuk tanggal 1 September jangka pendek. Jangka menengahnya kita udah masuk 23 Agustus tuh di 2850. 2850 tuh sekitaran level 23 Agustus di mana ya? Kayak ini. Di sini. Sekitaran ini juga di 2850. Oke, terus habis itu aku mau bahas PTBA. Sabar dong guys. Sabar ya guys ya, yang nanya banyak banget. Aku masih cerita tentang komoditas coal ABTT Sani 82. Aku cerita tentang coal ya. Sekarang aku ke PTBA. PTBA sempat jadi watchlist kita beberapa hari kemarin, dan hari ini tadi kita masuk PTBA ya, karena upside-nya masih cukup lumayan, dia sideways-nya cukup lumayan juga. Kita masuk PTBA hari ini dari pantulan jangka pendeknya. Ekspektasi sih jangka pendek bisa sampai ke 4630 ya, jadi bisa sampai ke 4630. Kira-kira kalau sampai area itu kita akan lihat, kalau bisa breakout kita hold, kalau keluar candle merah ya kita profit taking. Sebenarnya kita nggak pernah target, resisten tuh cuman buat area lampu kuning aja. Stop loss jika di bawah 4220 gitu. Mtrade udah masuk, jadi kalau misalkan besok naik lagi ya udah telat guys gitu. Oke, promosi dikit, makanya ikut Mtrade biar dapat informasi real time. Keren. Dan aku mau manage ekspektasi dulu guys ya. Kita Mtrade tuh kerja tim ya, kerja tim. Jadi bukan semuanya Ellen gitu. Jadi kita kerja tim. Tim coach kita udah sangat luar biasa sekali. Kenapa mereka nggak nongol di IG live malam? Ya ganti jam kerja lah ya, biar mereka istirahat. Gantian saya yang nongol gitu loh. Oke, tapi they are doing very good. Mereka tuh sangat humble sekali, belajarnya gampang banget diajarin, dan mereka cepat banget jadi mahirnya karena mereka rendah hati, mau belajar terus. Oke, Toba sekarang. Toba hari ini chartnya cakep ya guys. Dia baru breakout dari dua resisten yang pertama di 80, sekarang udah jadi support. Resisten kedua di 905, baru aja ketemu sedikit.
Dan tadi kehalang MA100, tapi nggak masalah. Volumenya tuh tinggi banget, keren banget. Aku suka dengan pattern ini. Disclaimer guys, aku bener-bener technical banget di Toba ya. Nggak ada pom-poman. Karena kalau ada komen-komen suka apa gitu, itu kayak apa ya, jadi ada bumbu emosional gitu ya. Tapi aku suka ini bener-bener secara technical doang gitu, technical. Kalau story-story nanti ya Coach William lah yang akan melengkapi, atau coach yang lain yang akan melengkapi gitu. Nah ini teman-teman perhatikan, yang aku suka tuh pattern, volume, dan harganya. Di sini hijaunya selalu lebih tinggi daripada merahnya gitu. Dan what to expect di sini, kalau Toba dia sideways pun nggak akan lama, bisa sampai sekitaran level 1050 sampai 1120 juga. Disclaimer, mungkin ke 1050 dulu deh, nggak usah terlalu tinggi ekspektasi dulu. Kenapa? Karena ngikutin tren saham-saham batubara yang lain, dan sebenarnya ini menarik karena dia tuh ada energi terbarukan. Oke, sekarang aku baca pertanyaannya sambil aku minum dulu, haus juga ya. Raikesus yang tadi aku mention bukan Toba, asing net buy. Nomor 3 tuh di bumi, saham bumi. Andriku 89 bilang, semoga yang nyangkut Toba di harga 1000 bisa keluar. Ya 1000. Semoga, kalau doa tuh gini loh, doa tuh yang gede. Semoga yang nyangkut Toba di harga 1885 bisa keluar. Jadi nggak objektif lagi deh kalau udah pakai kata semoga. Trading itu jangan pakai kata semoga, supaya kita bisa menilai dengan objektif. Dulu ketika saya masih pemula, saya seringkali pakai kata semoga gini ya, semoga gitu ya. Setelah saya pikir-pikir, market itu nggak dikontrol kita, harga saham tidak bergerak dikontrol kita. Jadi kata semoga ini jadi mengamburkan analisis. Apa yang kita bisa lakukan adalah ya kita lihat, kita jalanin sesuai dengan GPS kita. GPS aku adalah chart. Oke, sekarang aku akan lanjutkan dengan bumi. Oke, aku lanjutin sama bumi ya. Bum biar nggak dikira sentimen, kok nggak pernah bahas bumi. Aku nggak sentimen kok, aku bahas bumi. Bumi masih bisa naik, ya kan? Aku analisisnya kan objektif kan, aku nggak sentimen mentang-mentang nyangkut di saham gocap, depannya E belakangnya Y, terus jadi sentimen sama grupnya. Enggak, aku nggak sentimen. Mentang-mentang tahun 2018 pernah rugi di saham ini, enggak kok. Semua saham akan indah pada waktunya, akan naik pada waktunya. Jadi teman-teman, bumi ini dia masih bullish, dia masih uptrend, bahkan bisa sampai ke 243, tapi nggak langsung, akan ada zigzag dulu. Dan sadarilah bahwa ada kemungkinan atau ada resiko juga seandainya ada profit taking di sini. Jika patah dari garis merah ini mesti exit. Jadi kita bukan dukun, kita nih ngeliatin GPS. GPS kita, map kita tuh ya chart. Ya, if this then what? If this then what? If saya adalah garis merah ini. Kalian bisa pakai MA20 juga. Kalau turun dari garis merah ini, ya bye-bye gitu. Kalau belum bisa narik garis merah gimana ya? Join M-Trade. Hahaha. Oke. Bumi masih bisa naik. Buat teman-teman yang punya modal di bawah 155 masih boleh hold. Yang di atas 155 ya siap-siap profit taking kalau misalkan ada buangan dengan volume besar gitu. Oke, terus aku masih lebih nyaman masuk ke UNTR dan Toba karena dia breakout dari masa sideways. Bukan berarti ini aku suruh kamu buat jor-jorin modal ke situ. Oke. Terus buat yang udah dari tadi minta do it. Jerry Bagas bilang, kita bukan dukun, kita tim pesulap merah. Aku pesulap hijau aja, aku nggak mau pesulap merah. Aku sulap jadi hijau semuanya. Tada! Kita lihat doit sekarang ya. Oke. Doit tadi jangka pendek M-Trade ada profit taking, tapi jangka menengahnya masih layak banget di hold guys. Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh turun
di sini kena MA 100 dengan volume kecil. Jadi buat kamu yang nggak mau pusing tiktak tiktok jualan profit dikit, ikutin jangka menengahnya. Cuman kalau jangka menengah ya mesti berani kalau stop loss lebih luas. Ya namanya aja profit takingnya lebih jauh. Stop lossnya juga mesti berani kasih toleransi lebih luas. Itu konsekuensinya gitu ya. Jadi untuk Doit sendiri masih bisa menuju ke 456 460-an Doit ya. Jadi yang punya di jangka menengah hold, yang belum punya kalau misalkan dia turun deket area 400 cia aja. Tahu nggak cia itu apa? Tahu nggak? Masa bisa koneksi aku putus-putus ya? Putus-putus nggak? Teh Felicia ntar aku bahas ya Jepfa. Aku tahu pasti ada yang nanya ini. Kenapa nggak ada? Tunggu ya, sabar ya. Oke, kalian tahu nggak? Aku gelisah nyari apa tadi? Cari apa? Ayo. Cari ini. Kan pesulap hijau ya, jadi mesti banyak pakai yang hijau-hijau biar naik terus nih sahamnya. Oke, sekarang kayak yang aku tadi janjiin, selain batu bara, udah puas ya batu bara sampai ke bumi aku udah bahas semua. Aku mau bahas metals. Ingat nggak beberapa hari kemarin aku udah bilang selain batu bara ya, batu bara tuh kan naiknya udah ketinggian, upside-nya sebenarnya nggak begitu banyak, masih uptrend, masih bisa naik, tapi uptrend-nya tuh upside-nya udah nggak banyak. Nah, kita tuh lagi nge-watch komoditi yang lain, yaitu metals. Terus apa lagi? Oil and gas dan CPO. Sudah kuduga, kalian benar-benar mengerti aku. Ya, jadi 3 komoditi yang menarik selain poultry syalala ya. Jadi yang untuk jangka pendek nih ceritanya, yang buat trading jangka pendek tuh. Itu masih berkutat di komoditi ini. Metals, CPO, dan juga apalagi satu lagi tadi, oil and gas, batu bara. Tapi batu bara udah agak ketinggian, jadi you have to be careful, siap-siap profit takingnya. Oke, sekarang aku bahas metals. Metals yang pertama aku bahas Harum dulu. Wangi hari ini dia. Kita lihat ya. Aksi kenapa jual? Ntar, sabar. Oke, wangi kan harumnya. Harum jangka pendek kita udah beli 29 Agustus, jangka menengahnya justru malah baru masuk tadi di 1800-an. Kenapa kok kebalik ya? Ya, kenapa kebalik ya? Waktu itu belum dikasih petunjuk jangka menengah kan. Nah, sekarang jangka menengah kasih masuk boleh, jangka pendeknya malah kebalik, tadi nggak boleh masuk. Kenapa? Karena udah ketinggian. Jadi kalau jangka menengah, toleransi buat ngejar harga lebih banyak daripada jangka pendek ya. Jangka pendek dia bakalan bisa sampai ke 1940, bahkan bisa sampai ke 2000. Sabar ya guys. Oke, terus aku balik lagi ke Harum. Ya, jadi bisa naik sampai 1940 sampai 2000. Buat jangka pendek tuh kurang dari 1 bulan deh ya. Sekitaran 2 mingguan lah. 2 minggu atau kurang dari 1 bulan. Dan disclaimer ya guys ya. Jangka menengah lah, sekitar kurang rentang waktu sampai Desember lah ya, sampai Desember. Kemungkinan bisa sampai 24. Jadi kalau kalian punya modal di 1715 yang dulu M-Trade sempat masuk di 29 Agustus dan belum dijual, itu boleh buat jangka menengah juga, dan yang baru beli tadi itu boleh juga untuk jangka menengah gitu. Jadi kemarin kita kelupaan kasih petunjuk jangka menengahnya, dan baru tadi dikasih jangka menengah ya, tadi baru dibeli jangka menengahnya. Jadi kita hold. Oke, ya, jadi kalau dihitung dari harga sekarang sampai angka 2400, upside-nya sekitaran 30
33%-an. Kenapa? Aku bilang ada kemungkinan sampai ke area itu nyusul batu bara. Ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan saat ini supply dari komoditas tuh masih belum recover, tapi demand-nya masih banyak. Story-nya masih sama, story-nya masih mirip gitu. Jadi kalau ada diskon di metals atau di sektor komoditi yang lainnya, ini bagus banget gitu. Oke. Sekarang aku akan bahas untuk metals yang lain, yaitu aneka tambang. Udah ngeri-ngeri sedap tadi sebenarnya. Hari ini tuh dia dibuka breakdown dan ternyata mengalami pantulan, malah kita remind untuk trading juga. Oke, kita akan keluarin petunjuk jangka menengah juga buat Antam karena harganya lumayan di bawah. Oke. Kita akan keluarin petunjuk jangka menengah ya. Jadi buat kalian yang hari ini tadi beli Antam di remind nama Mtrade atau yang beli di tanggal 30 Agustus bisa hold ya, bisa hold untuk jangka menengah atau ngikutin kita jangka pendek. Kalau jangka pendek kemungkinan kita akan profit taking sekitaran 2200 sampai 2240-an. Sedangkan untuk jangka menengah aku kasih disclaimer dulu. Aku kasih disclaimer dan rentang waktu dulu, jadi jangan marah-marah kalau misalkan, woi nggak naik nih seminggu nggak naik sampai ke 2570 ngomel-ngomel gitu. Mesti realistis, ada zigzagnya juga gitu. Bisa sampai ke 2600 dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan dan bisa sampai ke 2900 dalam rentang waktu kurang dari 6 bulan. Ini aku udah panjangin time frame-nya, aku udah lebihin gitu. Aku udah lebihin ya. Jadi teman-teman, aku kasih disclaimer juga meskipun aku udah lebihin, so manage your expectation. Tetap meskipun ada view bagus, jangan masuk saham tuh kalau buat trading jangan nominalnya beda-beda. Kalau bisa nominalnya disamain supaya kamu nggak pakai emosi. Beda cerita dengan investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang, kalian boleh gedein di satu saham yang kapitalisasinya lebih gede. Sebagai contoh nih ya, BCA aku pasti lebih gede daripada SIDO. Ini bukan bicara soal tren, tapi soal kapitalisasi, kemampuan, quote-unquote kemampuan dari saham tersebut, gerakan harga saham tersebut untuk ngerek IHSG. Karena semakin besar kapitalisasi dia bakalan ngerek IHSG makin besar. Logikanya, big fund pasti akan beli lebih banyak juga gitu. Oke, aku akan lanjutin dengan MDKA abis ini. Bentar ya guys ya. Oke. Ira Pratikawija. Nah, maksudnya mau apa nih dia nanya? Maksudnya nominal sama gimana? Maksudnya nominal sama tuh ya kalau misalkan kamu pakai modal 100 juta misalnya ya. Kamu beli 10 jutaan ya 10 jutaan terus. Kalau kamu lagi ragu-ragu paling 5 juta 5% ya gitu. Baru nanti kalau misalkan udah oke, tambahin lagi 5% lagi atau 5 juta lagi gitu. Jadi nggak pakai emosi. Karena susah kalau trading gitu, kita nentuin besar kecilnya tuh nggak bisa pakai kapitalisasi juga gitu. Lebih ke investing yang pakai market cap. Oke ya. Oke, terus aku akan bahas untuk sektor konstruksi sebelum aku jawab pertanyaan yang saham-saham lain. Budi KI, MNC Group, ojo lali. Aku dimarahin sama netizen yang lain kecuali ada yang minta. Canda ya Pak ya. Bercanda, tapi kalau ada waktu aku bahas, kalau nggak ada ya sorry. Aku bahas PTPP konstruksi ini, dia lagi berjuang untuk masuk ke stage 2 nya, dia lagi berjuang untuk masuk ke masa uptrend-nya buat konstruksi. Yang pertama saham PTPP tadi masih di range buy, jadi Mtrade tadi masih buy, tapi aku nggak kasih tahu harga belinya di angka berapa karena ya baru di harga-harga tadi gitu. Resistennya aja aku kasih tahu sekitaran 1100 ya, 1100, dan itu merupakan area yang kita rawan untuk profit taking jangka pendek. Perkiraan dalam 3 bulan bisa sampai 1150, disclaimer on. Kalau lebih cepat kenanya ya kalian boleh seneng, tapi kalau lebih lambat ya aku jangan dimarahin gitu. Namanya juga kita semua based on probability. Sampai 1 tahun ke depan bisa nggak balik sampai ke level berapa tadi?
2360 level tertingginya. Kayaknya butuh waktu agak lama sih, tapi who knows ya. Kalau 6 bulan bisa sampai ke 1400 itu bisa. Disclaimer juga guys. Sedangkan kalau sampai 1 tahun sampai ke 2000-an ya kita nggak tahu deh. Kita lihat lagi ke depan gimana. Karena makroekonomi juga masih belum terlalu bagus gitu. Oke. Terus yang jelas mulai ada harapan buat para nyangkuters. Semangat guys, semangat. Oke ya. MDKA terlewat. Oh oke, aku ke MDKA dulu. Merdeka Copper Gold, pilih beli saham emas atau beli emasnya nih? Kalian jawab di komen. Merdeka Copper Gold, hampir kena stop loss juga kayak Antam. Toto mantul. Oke, kita lihat di MTrade MDK. Jangka pendek. Kita ada beli dan kita masih ngehold. Kemungkinan kalau besok masih bertahan di atas 3960, kita akan rekomen justru untuk jangka menengah juga nih. Kita akan rekomen untuk jangka menengah ya. Jadi MDKA ini menarik, dia ketahan area support, posisinya sih mirip kayak Antam, chartnya lebih bagus Antam sih. Tapi sebaiknya nggak usah punya macam-macam, harum MDKA, Antam Tens dibeli semua, nggak usah. Jadi salah satu aja. Oke. Balik ke konstruksi ya. Tadi udah PTPP. Boleh dong Wika ya, Wijaya Karya. Wijaya Karya, dia masih berjuang juga untuk masuk ke stage 2-nya. Resisten terdekat 1075. Sorry, aku ulang. Resisten terdekatnya di 1075, resisten terdekat di 1075. Rentang waktu kurang dari 1 bulan, disclaimer on, bisa sampai ke 1155 resistennya. Dan rentang waktu kurang dari 3 bulan, disclaimer on, bisa sampai ke 1225. Arti disclaimer on adalah kalau lebih cepat kalian bersyukur, kalau lebih lambat ya nggak usah ngoceh. Oke ya, semestinya sih nggak lebih lambat. Oke, sekarang kita lihat WG Wijaya Karya ngejawabin Softlandsku 88. Jadi nggak perlu bawain aku sate buat aku jawab pertanyaannya. Softlandsku 88, oke ya. Java nggak mungkin lupa. Bu Linda, ntar aku bahas karena udah aku pin. WG sama, dia ini MA-nya udah mulai golden cross, which is ini bagus, udah mulai golden cross. Dan dia bisa sampai ke 197 dalam jangka pendek, stop loss di di bawah, stop lossnya di bawah 183. Kalau turun di bawah 183 bisa batasi resiko. Terus kayaknya konstruksinya itu dulu. Watchlist MTrade di morning briefing besok. Sorry guys, aku bahas saham yang lainnya aja supaya watchlistnya besok dibahas di morning briefing besok ya. Oke, ada beberapa watchlist nih, ada sekitar 3 watchlist. Aku jawab pertanyaan ya guys ya. Sekarang aku jawab pertanyaan nih tentang apa ya? Java. Oke, jadi teman-teman kalau mau join MTrade langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp karena ada promo diskon sampai 1 juta rupiah sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9 ini. Jadi Harbolnas ya. Harbolnas September ceria, teman-teman bisa ke mtrade.id/WhatsApp. Ada promo diskon up to 1 juta rupiah. Oke, sekarang kita lihat Java. Java jangka menengah dijual nih, kenapa? Simply karena dia keluar candle ini merah dan volume transaksinya gede. Oke, waduh, gimana dong Java dijual sama MTrade jangka menengah? Oke, ingat teman-teman ya, kita pakai 2 strategi untuk saham-saham yang masih di stage 1. Jadi Java ini masih di stage 1. Strateginya yang pertama adalah pakai strategi technical super trader, yaitu beli di masa akumulasi, jualannya ketika patah tren. Dan kebetulan Java ini breaking down dari MA20, volume gede, jadi kita secara technical jualan. Tapi ada tapinya nih. Buat kamu yang beli di masa akumulasi, di masa stage 1 tuh di bawah. Jadi turun terus ke bawah, sideways tuh stage 1. Kalau kamu strateginya adalah value investing, masih hold. Java ini masih hold.
Teman-teman pasti nanya dong, aku termasuk yang mana nih? Kebetulan mental aku udah kuat karena di market dari tahun 2007 juga udah lewatin masa naik turun yang luar biasa, dan nominal yang aku taruh di Java ini nggak akan hurting me kalau misalkan dia masih merah-merah dikit. Aku pakai value investing untuk Java ini dan aku masih hold gitu. Oke? Jadi aku percaya tahun depan tuh bakalan bagus. Jadi aku menabur dikit-dikit di sini gitu. Oke, terus stage 1, 2, 3, 4 tuh gimana sih? Ada yang nanya nih, wah itu kita jelasin di Mtrade, kita jelasin di workshop Super Trader. Aku jawab dikit ya, simpelnya tuh kayak gini guys. Oke, ini tuh stage 1 di bawah. Ini 1. Ini stage 2. Stage 3 tuh kalau di puncak nih, 3. Aduh, ya 3. Terus stage 4 tuh nih turun nih stage 4. Jadi ini stage 4 di sini ya. Bagus ya tulisan aku ya. Yang penting ngerti. Oke. The Dreamcatcher Live ya, galau nih. ASII. Kenapa ASII tadi dijual juga ya sama Mtrade ya? Nah, kalau yang ini alasannya beda sama Java ya. Kalau Java ini tadi alasannya kan karena breaking down. Sebenarnya ASII ini dia belum breakdown amat kok. Turun dari MA20-nya tuh juga masih kecil gitu. Tapi alasannya kenapa dijual, aku mau kasih tahu. Jangka menengahnya Mtrade untuk ASII itu cuannya tipis guys. Jadi bukan yang dapat di bawah banget nih. Aku coba hitung ya. 7-9% itu berarti dari sekitaran level 6.500 6.400-an di sini. Jadi sorry. Di sini deh. Berarti dia cuan 9% itu dari 9,6. Oke, dari sini. Ya, jadi cuannya tuh nggak begitu banyak, jadi kita profit taking dulu. Cuman kalau misalkan teman-teman mau pakai batasnya, pakai MA100 ini, ya masih oke. Jadi teman-teman kalau masih mau hold ASII, jangka menengah, yang trading, jangka menengah mau hold boleh. Yang investing, masih strong hold. Bentar ya guys ya. Sorry ya guys. Oke, aku mau invite Coach William deh. Kelupaan kan? Sampai aku di WhatsApp loh. Aku sampai di WhatsApp sama Coach William loh. Aku kok nggak di-invite, dia bilang gitu. Aku mau invite Coach William. Pengaruh naiknya BBM ke ekonomi gimana? Dan batubara kembali memanas, ada update terbaru nggak? Halo, sebentar, ini nggak muter kamera, bentar Miss. Will? Kameranya nggak mau muter. Oh, kameranya nggak mau muter ya wes, nggak apa-apa, langsung aja dijawab. Pengaruh naiknya harga BBM gimana Will? Sebentar. Miss, coba ulang lagi Miss, sorry sebentar. Iya, pengaruh naiknya. What's going on? What's going on? Sabar ya guys ya. Pasti pada penasaran dong ya, efek kenaikan BBM apa. Jangan lupa guys, sambil nunggu Coach William, langsung aja join Mtrade. Ada diskon up to 1 juta rupiah, terbatas sampai 9 September aja nih. Dan teman-teman, ada seminar atau workshop untuk baca laporan keuangan. Teman-teman bisa langsung aja ke mtrade.id/workshop. mtrade.id/workshop, masih early bird guys. Oke. Nanti diajarin cara ngecekin laporan keuangan yang kira-kira dimanipulasi itu kayak gimana ya gitu. Ini Coach William malu-malu bingung nih. Oke. Ya. Teman-teman, langsung aja dijawab, Will. Langsung aja dijawab.
Ya, jadi pengaruh naiknya harga BBM ke ekonomi gimana? Sambil kamu mau muter kamera, mau keputar, mau enggak, langsung aja jawab. Yang Oke, penting oke. suaranya keluar. Jadi by the way gini ya teman-teman ya. Jadi ini kemarin kan kita udah bahas ya kalau misalnya ketika BBM naik gitu ya, kita kan udah expect bahwa setiap kenaikan Rp1.000 pada harga BBM Pertalite gitu ya, itu bisa menyumbang inflasi sebesar 1%. Nah kalau kita expect kenaikan harga BBM yang kita lihat mencapai 2.650 gitu ya, itu kan artinya inflasi kita bisa berpotensi naik sekitar 2,6% ya di bulan September gitu ya. Jadi kita pikir ini tentu akan sedikit berdampak ke beberapa sektor yang terutama yang related dengan adanya kenaikan inflasi. Yang pasti itu akan ada penurunan konsumsi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sektor yang kita perlu antisipasi ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah retail gitu ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau tadi ngelihat beberapa saham retail seperti salah satunya adalah Asus, lalu seperti Ramayana, lalu juga beberapa saham retail lainnya memang target pasar kelas menengah ke bawah itu mengalami koreksi gitu ya karena mereka udah mulai mengantisipasi adanya penurunan pada penjualan setelah ada kenaikan inflasi. Nah, yang kedua yang berdampak itu sektor transportasi teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ya beberapa perusahaan transportasi tadi pagi aku baca di berita, mereka tuh udah mulai menaikkan tarif mereka at least sekitar 25-30%, ngikutin kenaikan harga BBM gitu ya. Jadi itu termasuk salah satunya adalah perusahaan transportasi penumpang, logistik dan sebagainya gitu. Jadi yang kita lihat sektor ini juga akan berdampak gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kita lihat akan berdampak signifikan ketika adanya kenaikan inflasi dari kenaikan harga BBM adalah sektor teknologi. Ya kenapa? Karena kalau misalnya inflasi naik gitu ya, artinya kan BI punya fleksibilitas ya untuk menaikkan tingkat suku bunga. Ya kalau nanti BI bakal terus menaikkan tingkat suku bunga, artinya liquidity di pasar kan pasti berkurang gitu, dan itu akan berdampak ke sektor teknologi gitu ya, terutama saham-saham teknologi yang kita pikir secara bottom line itu masih challenging ya, masih rugi gitu. Jadi secara garis besar 3 sektor itu ya, sektor transportasi, retail dan juga teknologi gitu. Oke. Ya wes, aku mau lanjut lagi dulu sendiri dikit. Ada yang aku mau bahas. Will, berhubung kameramu nggak bisa di ini, udah kamu off dulu aja lah, istirahat dulu ya. Thanks ya Will ya. Oke, ya aku mau bahas dikit nih. SMBR ya masih akumulasi dikit jauh Pak Budi karena Mbak Hati udah bawain sate nih. Oke. SMBR ya masih akumulasi. Oke, di bawah 478 hati-hati batasi risiko. Kayaknya aku udah mulai harus ngingetin untuk pembatasan risiko juga nih, bukan cuman bagus-bagusnya aja. Turun dari 478 hati-hati. Terus kemudian aku mau bahas untuk tadi dimension grup MNC, watch BMTR. BMTR-nya udah mulai ada tanda-tanda dia akan breakout dari pattern bullish pennant-nya dia. Ini bisa juga dilihat sebagai bullish wedges ya. Falling wedges bisa dilihat juga jadi bullish pennant. Itu sebagai penutup, dan thank you buat semuanya yang udah nonton. Sehat selalu, salam profit. Jangan lupa join sebagai member Mtrade biar dapat update real time, dan buat kamu yang nggak siap trading jangka pendek, ngikutin yang jangka menengahnya dulu ya, jangka menengahnya dulu. Dikit-dikit pokoknya fokusnya belajar, bukan fokusnya cepat cuan ya. Jadi tonton dikit nih di akhir sesi nih ya. Aku ada simpan satu teko kura-kura ini, ada gelasnya juga ya. Jadi kenapa aku beli ini ngingetin aku, kura-kura tuh ngingetin aku satu filosofi. Kalau orang Jawa ngomong alon-alon asal kelakon, jadi bukan alon-alon orang kelakon. Jadi istilah kata tuh teman-teman inget kan cerita tentang kura-kura dan kelinci, the hare and the tortoise. Kelincinya lari cepat banget, terus dia kecapean, berhenti ketiduran. Nah kura-kuranya tuh slow and steady sampai akhirnya dia bisa menang perlombaan dibandingkan kelincinya. Semoga kita semua bisa konsisten dan gak kehabisan napas di tengah jalan. Jadi trader dan investor sukses dan bahagia. Selamat malam semuanya. Salam profit. Bye-bye.